Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munik Rahayuningsih, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Negeri 4 Senangrejo, Kabupaten Lamongan. Terima kasih kepada Ibu Irna Andriani sebagai fasilitator dan Ibu Kunik sebagai pengajar praktek saya yang telah membimbing saya dalam pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9. Pada video kali ini, saya akan membagikan video Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini, saya akan memaparkan mengenai Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4 tentang budaya positif. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan adalah sebuah tulisan tentang refleksi diri setelah mengikuti sebuah kegiatan pelatihan atau upgrading skill yang ditulis secara rutin setiap 2 mingguan sesuai dengan pengalaman saya dalam proses pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Jurnal refleksi Dwi Mingguan merupakan salah satu tugas yang harus dibuat oleh setiap calon guru penggerak, dan ini sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh para calon guru penggerak untuk membuatnya. Di sini saya akan menggunakan model 4F atau 4P. Yang pertama, fact atau peristiwa. Ceritakan pengalaman Anda mengikuti pembelajaran pada minggu ini. Yang kedua, feeling atau perasaan. Bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran berlangsung? 3. Finding atau pembelajaran. Pelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini? Dan yang keempat, future atau penerapan. Apa aksi atau tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini? Yang pertama, fact atau peristiwa. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajat Dewantoro, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Setelah itu, saya beserta calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lamongan mulai mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif secara daring menggunakan LMS Pendidikan Guru Penggerak. Kegiatan ini menggunakan alur yang dibuat dengan alur merdeka, yaitu yang pertama, mulai dari diri pada tanggal 29 September 2023. Saya mulai mempelajari modul 1.4 dengan membuka tautan mulai dari diri. Di sini saya mendapatkan tugas menjawab 4 pertanyaan, yakni 1. Pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan. 2. Bagaimana saya menciptakan suasana positif di lingkungan saya. 3. Hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang keempat, penerapan disiplin saat ini di sekolah saya. Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Yang kedua, eksplorasi konsep. Dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2023. Di bagian eksplorasi konsep, saya belajar 6 materi esensial di modul 1.4 tentang budaya positif. 6 materi itu adalah 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Yang ketiga, ruang kolaborasi. Pada tanggal 6 Oktober 2023, ruang kolaborasi dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah diskusi dengan anggota kelompok, dan yang kedua adalah bagian presentasi hasil diskusi kelompok. Semua itu dilakukan melalui Gimit yang dipandu oleh fasilitator yaitu Ibu Irna Andriani. Pada ruang kolaborasi ini, kami dibagi menjadi 4 kelompok, dan saya berada di kelompok 3 bersama Ibu Titi Afifah dan Bapak Nunul Haryanto. Dan kelompok kami di sini membahas tentang kasus 3.
Dokumentasi kegiatan ruang kolaborasi. Yang keempat, demonstrasi kontekstual yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2023. Di bagian demonstrasi kontekstual ini, saya mendapatkan tugas membuat 2 skenario penerapan segitiga restitusi. Setelah skenario dibuat, saya membuat video penerapan segitiga restitusi bersama murid. Yang kelima, elaborasi pemahaman. Di bagian elaborasi pemahaman, saya ditugaskan untuk memberikan pertanyaan yang dapat menguatkan pemahaman saya tentang isi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya juga melakukan elaborasi pemahaman dengan instruktur melalui Gimit pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, pukul 15.30 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Instruktur yang memandu kegiatan elaborasi pemahaman yaitu Bapak Bambang Siswanto. Dokumentasi kegiatan ruang elaborasi pemahaman. Yang keenam, koneksi antar materi dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2023. Bagian ini adalah pengaitan antara materi yang sudah saya pelajari mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Tugas di bagian ini adalah menjelaskan pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya juga diminta untuk menjelaskan hal yang menarik dan di luar dugaan saya. Saya juga membuat rancangan aksi nyata sebagai persiapan pelaksanaan pembelajaran. Dan yang ketujuh, aksi nyata. Aksi nyata berisi pemahaman tentang modul 1.4 yang diterapkan secara nyata. Di aksi nyata ini, saya akan melaksanakan sosialisasi penerapan budaya positif, menumbuhkan budaya bersih, dan membuat suasana nyaman di kelas. Selain melakukan kegiatan sesuai alur Merdeka, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2023, saya mengerjakan post-tes modul 1.4 melalui LMS. Selanjutnya, 8. Loka Karya 2 dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2023. Dalam Loka Karya 2 yang bertempat di SMA Negeri 2 Lamongan, kami digabungkan dengan kelas lain yang berjumlah 19 orang dan dipandu oleh 3 pengajar praktek. Dalam kegiatan ini, kami dipandu untuk mempresentasikan perkembangan dan umpan balik prakarsa perubahan level diri atau aksi nyata modul 1.3. Presentasi dan umpan balik rencana penyampaian penerapan disiplin positif atau aksi nyata modul 1.4. Mereview secara singkat mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian mempraktekkan keyakinan kelas dan praktek penerapan segitiga restitusi. Dokumentasi kegiatan Loka Karya 2. Hal yang baru saya tahu tentang diri saya. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa ternyata cara saya dalam menangani peserta didik yang melanggar aturan masih kurang tepat. Selain itu, saya masih belum maksimal dalam memposisikan peran saya sebagai manajer. Selama ini, saya ternyata masih dalam posisi pembuat rasa bersalah teman dan pemantau. Hal baik yang saya alami. Dalam modul 1.4 ini, saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru, yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. 5 posisi kontrol. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Hambatan atau kesulitan yang saya alami selama proses pembelajaran modul 1.4 adalah terkait penerapan disiplin positif di sekolah.
karena diperlukan waktu yang relatif lama dalam menyampaikan kepada rekan sejawat serta untuk mengaktualisasikannya. Menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah membutuhkan waktu dan kolaborasi antar warga sekolah serta konsisten dalam menjalankannya. Solusi dalam menghadapi masalah. Yang pertama, saya akan berusaha untuk memahami dan menerapkan budaya positif secara konsisten sehingga dapat menjadi contoh bagi rekan sejawat. Yang kedua, saya akan melakukan pendekatan dan kolaborasi kepada kepala sekolah, rekan sejawat, dan pihak terkait lainnya tentang mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga, saya akan membagikan praktek baik dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman selama menerapkan budaya positif kepada rekan sejawat. Dan yang keempat, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk membuat keyakinan kelas dan konsisten dalam menjalankannya sehingga kelas dapat menjadi budaya positif di sekolah. Yang kedua, feeling atau perasaan. Selama saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, perasaan saya sangat senang karena mendapatkan pencerahan tentang budaya positif. Hal paling menarik dalam pelaksanaan budaya positif sebelum mempelajari modul ini adalah meyakini bahwa penghargaan atau reward adalah salah satu hal yang dapat memicu motivasi. Tapi ternyata penghargaan sama nilainya dengan hukuman. Ketika memberi penghargaan, kita seolah telah menghukum orang tersebut. Dikatakan demikian karena dengan pemberian penghargaan kita sebenarnya tengah memotong dan menjegal kreativitas seseorang. Oleh karena itu, saya akan selalu berusaha memberikan pelayanan pendidikan dengan keteladanan dan dorongan positif pada murid yang dapat menggugah motivasi intrinsik murid tersebut. Perasaan saya sangat semangat karena di modul 1.4 ini saya bisa mempelajari materi tentang budaya positif yang memberikan pencerahan saya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Saya bisa lebih paham tentang nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol guru, teori motivasi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan lainnya. Saya bangga karena saya memiliki kesempatan untuk mempelajari materi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat ini. Saya senang karena bisa berkolaborasi dengan teman calon guru penggerak lain untuk membuat presentasi tentang analisis kasus berdasarkan konsep budaya positif. Yang ketiga, binding atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan dari modul 1.4 ini antara lain, hukuman dan penghargaan tidak dapat mengubah perilaku salah peserta didik dalam jangka waktu yang lama. Setiap perilaku peserta didik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seseorang akan melakukan sesuatu dengan senang hati jika dia meyakininya. Guru harus mampu menempatkan dirinya sebagai manajer di dalam pembelajaran. Dan segitiga restitusi sangat baik untuk menyelesaikan permasalahan pada peserta didik. Hal baru yang saya dapatkan adalah konsep restitusi. Ternyata selama ini apa yang saya yakini adalah salah dan merupakan sebuah ilusi. Selama ini, saya rasa hukuman dan penghargaan akan dapat merubah perilaku peserta didik seperti yang saya inginkan. Namun, ternyata hal itu memiliki sifat negatif. Cara terbaik untuk memperbaiki kesalahan perilaku peserta didik adalah dengan cara segitiga restitusi. Keyakinan kelas. Selama ini, saya pikir kesepakatan kelas merupakan cara yang terbaik untuk menentukan aturan dan konsekuensi di dalam kelas. Namun ternyata keyakinan kelas lebih baik diterapkan karena peserta didik diarahkan menggunakan kata-kata positif sehingga tidak merasa terpaksa. Saya juga bisa membuat contoh penerapan segitiga restitusi bersama siswa yang bisa digunakan untuk contoh bagi guru lain yang belum mengetahui tentang segitiga restitusi untuk membangun budaya positif di sekolah. Yang keempat, future atau penerapan.
Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, hal yang akan saya lakukan, saya akan berusaha untuk menggunakan peran posisi kontrol sebagai manajer, mensosialisasikan pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat agar warga sekolah bersama-sama memahami budaya positif ini dan menerapkannya bersama. Saya akan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Saya akan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan pihak terkait lainnya tentang budaya positif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sekian refleksi dwi mingguan saya pada modul 1.4 ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.